semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas SE05.2, kelompok D, subkelompok D1. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum dengan judul Indikator Alami Asam Basa. Saya Rika Ramana dengan NIM F0401251055. Saya Clarissa Effendi dengan NIM F0403251042. Saya Panamaran Taufik dengan NIM F0405251074. Tujuan percobaan kali ini adalah yaitu yang pertama, dapat membuat indikator asam dan basa dari bahan alami. Yang kedua, mengamati perubahan warna indikator pada larutan asam dan basa. Yang ketiga, mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan kali ini adalah Gelas plastik, mortar dan alu atau bisa juga menggunakan tumbukan, pengaduk, dan selanjutnya kembang sepatu, bunga bougainville, dan bunga telang. Lalu ada deterjen, ada air panas, asam cuka, lalu air biasa. Baik, yang pertama kita akan membuat larutan bunga telang. Siapkan bunga telang, lalu masukkan air panas, kemudian aduk hingga berubah warna. Jika sudah berubah warna, kita tuangkan larutan bunga telang ke dalam 2 gelas plastik yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membuat larutan dari kembang sepatu. Pertama, kita tuangkan semuanya. Selanjutnya kita tumbuk sembari menambahkan air perlahan. Ketika sudah hancur, lalu kita pindahkan ke wadah yang lain. Selanjutnya kita akan saring atau pisahkan ampas dan larutannya. Kita tuangkan ke 2 gelas yang berbeda. Selanjutnya kita akan membuat larutan dari bunga bougainville. Pertama, kita tuang bunga bougainville-nya ke dalam tumpukan. Lalu kita tumbuk sambil masukkan air secara perlahan. Selanjutnya kita saring atau pisahkan ampas bunga bougainville dengan larutannya. Lalu pisahkan ke 2 buah gelas plastik. Selanjutnya, kita siapkan larutan cuka sebagai asam dan larutan deterjen sebagai basa. Selanjutnya, kita akan menuangkan larutan deterjen sebagai basa Dan larutan cuka sebagai asam. pada setiap indikator. Pada indikator kembang sepatu, ketika ditambahkan larutan asam, warnanya menjadi merah yang lebih cerah dari merah marun. Lalu ketika ditambahkan larutan basa, dia menjadi hijau kehitaman dari merah marun. Pada indikator bunga bougainville, ketika ditambahkan larutan asam, warnanya berubah menjadi merah kejinggaan dari warna merah. Kemudian, ketika ditambahkan larutan basa, warnanya berubah menjadi warna coklat dari warna merah. Pada indikator bunga telang, ketika ditambahkan dengan larutan asam, warna berubah menjadi ungu dari yang awalnya berwarna biru. Sedangkan ketika ditambahkan dengan larutan basa, warna berubah menjadi kehijauan dari yang awalnya berwarna biru. Kesimpulan dari percobaan indikator alami asam dan basa adalah berbagai bahan alami seperti kembang sepatu, bunga telang, dan bunga bougainville dapat dijadikan indikator alami asam basa dengan menunjukkan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam basa. Larutan asam merubah warna indikator menjadi warna merah cerah atau ungu, sedangkan larutan basa merubah warna indikator menjadi coklat hijau atau warna yang cenderung gelap. Dalam indikator alami, terdapat senyawa yang dapat bereaksi dengan larutan asam dan larutan basa, seperti antosianin yang ada pada bunga di percobaan kali ini dan kurkumin yang ada dalam kunyit. Perubahan warna terjadi karena struktur molekul antosianin yang akan mengalami perubahan warna saat berinteraksi dengan ion hidrogen dalam larutan asam atau ion hidroksida dalam larutan basa. Perubahan struktur molekul ini akan mengubah cara molekul tersebut menyerap dan memantulkan cahaya, yang kita lihat sebagai perubahan warna. Baik, dikarenakan percobaan kali ini sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.